Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana sebenarnya kronologi kejadian dan kondisi korban, kita telah terhubung dengan kuasa hukum korban dari tim Hotman 911 Raden Reza. Selamat sore, Mas Raden. Mas Raden, kami belum bisa mendengar suara dari Anda. Selamat sore Mbak Titina. Baik. Sebelumnya, Mas Raden, kami turut prihatin atas kejadian yang dialami oleh klien Anda, YTR, yang sampai dengan saat ini tengah dirawat di RS Hasan Sadikin, Bandung. Dan Mas Raden, semua yang melihat kasus ini tentunya bertanya-tanya, apa yang sebetulnya terjadi dan dialami oleh korban selama 3 tahun, dan kenapa kondisi korban baru terungkap saat ini? Iya, jadi memang di dalam kasus ini kita ada beberapa kuasa hukum juga, ada dari Suara dan jadi RBH Jabar Istimewa. Jadi kita semua sama-sama berdampingan dan juga kita akan sedikit menjelaskan kronologis bahwa kejadian itu sudah dari 2023. Dan juga selama beberapa tahun menghilang itu memang sebetulnya kalau menurut keluarga korban itu tidak menghilang, tapi tetap memberi kabar. Kita juga tapi tidak tahu itu kabar itu di bawah tekanan ataupun tidak. Dan terakhir itu dapat kabar dari seseorang tidak dikenal tanggal 13 bulan Juni kalau tidak salah, itu ada telepon dari rumah sakit bahwa korban itu sudah ada di IGD. Nah itu yang kabar kita bisa dapat terakhir. Baik, ya Mas Raden, jadi artinya selama kurang lebih 3 tahun percakapan antara keluarga dan juga korban, ini artinya tidak pernah bertemukah, hanya sebatas berkabar lewat sambungan telepon atau chat, atau seperti apa sebetulnya? Iya, yang kita tahu memang tidak pernah bertemu, tapi hanya memberi kabar seperti itu saja. Jadi pihak keluarga juga mungkin hanya tahunya bahwa korban itu sudah bekerja. Jadi pihak keluarga tahunya korban itu baik-baik saja. Baik, jadi artinya pihak keluarga tidak pernah menerima keluhan ataupun juga cerita buruk atau keluh kesah dari korban selama menjalani kehidupannya sehari-hari, ataukah keluarga mengenal sosok pelaku dalam kasus ini, dan juga apakah keluarga sempat menaruh curiga terhadap pelaku atau seperti apa? Jadi memang awalnya itu pelaku itu sudah dikenalkan ke pihak keluarga dan sudah cerita bahwa ini saya lagi dekat dengan si terduga pelaku ini. Jadi keluarga memang sudah mengenal terduga pelaku itu dari awal. Dan setelah itu nggak lama baru menghilang. Tapi tetap si korban itu tetap memberi kabar setiap mungkin menjelang Lebaran atau hari-hari besar lainnya. Itu menurut keluarga korban seperti itu. Baik, dan sejauh ini komunikasi dengan korban sendiri seperti apa, Mas Raden? Dan ada informasi juga bahwasannya pelaku ini adalah seorang debt collector. Bagaimana juga keterangan dari korban yang sudah bisa diambil dari korban, Mas Raden? Iya, jadi memang kemarin saya bisa bertemu dengan korban. Memang setelah itu akses ditutup karena untuk kebaikan korban itu sendiri, untuk pemulihan biar lekas membaik. Jadi kemarin itu saya bisa masuk, saya bersama Kang Deddy dan Dr. Siska pada saat kemarin itu. Kita juga sempat melakukan video call dengan Bang Hotman dan memberikan ucapan motivasi untuk lebih semangat lagi, dan juga dari korban sendiri sudah sangat membaik ya. Alhamdulillah sudah bisa berinteraksi. Tapi kalau untuk permasalahan kronologis dan sebagainya mungkin masih belum bisa terlalu ditanyakan lebih lanjut. Itu sih biar kewenangan dari pihak kepolisian yang mungkin akan segera melakukan wawancara lebih lanjut ke korban.
Baik, dan sejauh ini apakah dari pihak keluarga juga sudah bisa menemui korban serta juga mungkin bisa diceritakan kembali Mas Reza, apakah dalam 3 tahun terakhir keluarga cukup puas hanya dengan berinteraksi atau mendapatkan kabar dari korban hanya melalui chat WhatsApp atau seperti apa Mas Reza, apakah dari keluarga tidak sedikit pun menaruh curiga dengan kondisi korban selama 3 tahun belakangan? Iya, kalau untuk masalah itu sih mungkin masih banyak, nanti bisa ditanyakan langsung ke pihak keluarga kalau kita belum berbicara lebih detail, tapi yang intinya mungkin ada si korban ini bisa meyakinkan pihak keluarga bahwa korban itu baik-baik saja, jadi mungkin keluarga percaya sih seperti itu. Baik, dan ada informasi juga bahwasannya korban ada tidak hanya korban YTR begitu ya maksud saya, bahwa ada korban lainnya yang juga pernah mendapatkan kekerasan fisik termasuk juga dari mantan istri pelaku. Apakah dari tim Hotman 911 ini sudah menelusuri terkait dengan dugaan adanya korban lain? Iya, kemarin sih kita bicara juga dengan rekan-rekan wartawan dan juga dengan adik korban, dan memang muncul juga ada korban lain, tapi kan memang sebelum adanya laporan polisi itu kita masih menganggap itu kan masih belum pasti. Dan saya juga baru melihat dari keterangan dari pihak kepolisian, memang dengan mantan istrinya pun si terduga pelaku ini kan melakukan tindakan kekerasan. Jadi selama belum ada laporan masuk ke pihak kepolisian, kita masih belum bisa mengatakan ada korban lain ya. Tapi memang kalau misalkan memang ada korban-korban lain ya, Baik. saya berharap bisa untuk melaporkan ke pihak kepolisian atau kepada kami tim Hotman 911. Baik, dan Mas Raden terakhir bagaimana kondisi terbaru dari korban sejauh ini? Apakah sudah menunjukkan perbaikan serta juga bagaimana harapan dari Anda untuk bisa mempercepat penemuan dari pelaku yang saat ini masih dalam buron begitu? Iya, jadi kemarin saya melihat korban itu alhamdulillah sudah sangat membaik, sudah bisa berinteraksi dengan baik, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan juga beliau mengingat dengan baik siapa Hotman Paris, apa segala macam itu sudah luar biasa. Jadi kemajuannya juga menurut keterangan dokter juga sudah mengalami kemajuan, karena memang dari diri korban ini mempunyai semangat hidup yang luar biasa, itu yang mungkin bisa menyebabkan pemulihan jadi jauh lebih cepat. Dan untuk harapan kami ya semoga pelaku bisa segera tertangkap, dan intinya kita serahkan semuanya kepada pihak kepolisian dan juga kepada masyarakat lain juga lebih berhati-hati lagi, jangan sampai salah tangkap orang, karena kan ada baik. beberapa yang muncul juga yang wajahnya mirip karena ada sayembara mendapatkan uang, akhirnya saling berlomba-lomba menjat bahwa itu pelaku. Jadi lebih berhati-hati lagi dan lebih waspada. Lebih baik kita serahkan semuanya kepada pihak kepolisian untuk penanganan kasus ini. Ya, baik. Terima kasih kuasa hukum korban dari tim Hotman 911 Raden Reza telah bergabung di Berita Satu Sore, dan selamat kembali beraktivitas. Salam sehat. Oh, Mbak Terima Rita. kasih.